Saya Gita Amanda Rosalia dengan NIM 240810201004. Saya Dori Stefani Chelsea dengan NIM 240810201008. Saya Alvanka Fiska Ayu Gusti dengan NIM 240810201009. Putri Mazaniawati dengan NIM 240810201018. Tasya Nabila Nurullah dengan NIM akhir 1019. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang konsep pemasaran yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Pemasaran bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi juga melibatkan perencanaan yang tepat dan juga pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Nah, di era informasi seperti sekarang, pemasaran menghadapi tantangan dan peluang baru yang sangat berbeda daripada yang masa lalu. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana pemasaran berfungsi sebagai perpaduan antara seni dan ilmu untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia secara menguntungkan. Nah, langsung saja mari kita mulai untuk melihat lebih detail tentang arti pemasaran dan bagaimana peranannya dalam perekonomian modern di tengah perkembangan teknologi dan juga informasi yang terus berkembang saat ini. Yang pertama ada definisi pemasaran di abad ke-21. Pemasaran yang sukses bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang cermat dengan memanfaatkan hasil alat dan teknik modern yang canggih. Pemasaran sendiri bisa dianggap sebagai perpaduan antara seni dan ilmu karena para pemasar harus terus mencari cara-cara yang kreatif untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di perubahan cepat abad ke-21 ini. Inti dari pemasaran adalah memahami dan memenuhi kebutuhan manusia serta kebutuhan sosial. Jika disederhanakan, pemasaran bisa didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Nah, menurut American Marketing Association, pemasaran meliputi berbagai aktivitas, institusi, dan proses yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar produk atau jasa yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, bahkan masyarakat luas. Proses pertukaran ini bukan hal yang mudah, melainkan memerlukan kerja keras dan keahlian yang khusus. Saat ini, kita itu hidup di era informasi, yakni sebuah zaman di mana teknologi komputer seperti website dan telekomunikasi memengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari gaya hidup, ekonomi, sistem politik, hingga budaya. Hampir semua bidang dipengaruhi oleh informasi. Nah, dalam dunia pemasaran sendiri, informasi adalah kunci utama karena berkaitan langsung dengan banyak pelanggan. Pemasaran tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya informasi dalam berbagai bentuk. Bahkan kini kita sudah beralih dari pemasaran tradisional ke pemasaran yang lebih berfokus pada membangun hubungan, di mana informasi memainkan peran yang sangat penting dalam hal tersebut. Nah, kalau kita lihat pada masa lalu, ekonomi lebih sederhana dan sangat bergantung pada produksi massal yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik selama revolusi industri. Fokus utamanya adalah untuk menekan biaya produksi, memperluas pasar, dan mendorong efisiensi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun sekarang, ekonomi modern didorong oleh pengelolaan informasi dan revolusi digital. Informasi sekarang bisa disesuaikan tanpa batas, sesuai kebutuhan setiap individu dan diakses dengan mudah melalui internet. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan pada pemasaran di era ini, yaitu yang pertama adalah pengaruh kekuatan global semakin besar dan akan mempengaruhi bisnis serta kehidupan kita semua. Produksi bisa berpindah ke tempat yang menawarkan keuntungan ekonomi terbaik, tetapi kebijakan proteksionis dan pemerintah bisa memperlambat pergerakan barang dan menambah biaya bagi semua pihak. Yang kedua adalah teknologi dan informasi akan terus berkembang dan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang terakhir adalah selalu ada tekanan untuk membuat aturan atau regulasi dalam dunia ekonomi. Namun, banyak orang percaya bahwa pasar akan berjalan lebih baik. Selanjutnya adalah realitas pemasaran baru abad ke-21. Di dekade pertama abad 21, banyak perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan keuangan dan kelangsungan bisnisnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan, pemasaran menjadi sangat penting karena fungsi-fungsi lain seperti misalnya keuangan, operasi, dan akuntansi sangat bergantung pada permintaan produk atau jasa. Dengan kata lain, keberhasilan finansial perusahaan itu sangat bergantung pada seberapa baik pemasaran bisa membangun dan mempertahankan permintaan pasar. Perkembangan teknologi dan sosial yang cepat di abad ke-21 ini telah mengubah wajah pemasaran secara drastis. Pasar sekarang jauh berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Banyak kekuatan besar yang saling berhubungan telah melahirkan pola pemasaran baru, membuka banyak peluang sekaligus membawa tantangan-tantangan yang beragam tentunya. Revolusi digital membawa banyak teknologi informasi yang memungkinkan produksi lebih tepat sasaran, komunikasi yang lebih fokus, dan harga yang lebih relevan. Globalisasi juga memudahkan perusahaan untuk memasukkan produk ke seluruh dunia, sementara konsumen bisa membeli dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, deregulasi dan privatisasi sektor-sektor penting membuat persaingan semakin ketat, memaksa perusahaan terus berinovasi dan juga terus untuk meningkatkan efisiensi. Konsep konvergensi industri juga mulai terlihat, di mana batas antara sektor-sektor bisnis menjadi kabur, seperti gabungan antara teknologi komputer dan elektronik konsumen. Di sisi lain, dunia retail juga mengalami transformasi besar dengan adanya model bisnis yang menekankan pengalaman pelanggan. Jadi bukan hanya sekedar menjual produk saja. Inilah yang kita kenal sebagai experiential marketing. Sementara itu, disintermediasi yaitu hilangnya peran perantara tradisional karena keberadaan perusahaan internet besar, mengubah rantai pasokan. Banyak perusahaan lama pun harus beradaptasi dengan model bisnis campuran atau yang biasa disebut break and click untuk tetap bertahan. Kekuatan konsumen pun juga semakin besar. Konsumen kini punya kemampuan untuk membandingkan produk dengan harga secara online kapan saja dan di mana saja. Mereka juga aktif mencari informasi lewat media sosial dan komunitas online. Bahkan ikut juga terlibat dalam proses pengembangan produk. Namun, konsumen juga kerap menolak pemasaran yang terasa berlebihan, sehingga perusahaan harus membangun hubungan yang jujur dan otentik agar tetap dipercaya oleh konsumen. Nah, melihat semua perubahan ini, kemampuan pemasaran di abad ke-21 harus terus berkembang. Pemasar harus memanfaatkan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang luas, menggunakan data pelanggan yang melimpah untuk melakukan riset pasar dengan lebih tepat, serta memperkuat pesan merek lewat media sosial. Mereka juga bisa membangun komunitas pelanggan aktif dan memanfaatkan pemasaran mobile berbasis lokasi untuk menjangkau konsumen secara real time. Teknologi yang semakin maju membuat perusahaan bisa untuk menghadirkan produk yang sangat personal sesuai keinginan pelanggan, memperbaiki proses internal seperti rekrutmen dan pelatihan lewat platform online, serta meningkatkan efisiensi dan menekan biaya dengan bantuan internet dalam pengadaan dan logistik. Semua perubahan ini sejalan dengan definisi pemasaran modern yang menempatkan kegiatan menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan sebagai inti utama pemasaran. Manajemen pemasaran yang baik harus menggabungkan seni dan ilmu untuk memilih target pasar yang tepat, serta berupaya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan juga mengembangkan pelanggan dengan memberikan nilai yang unggul dan relevan di tengah perubahan yang sangat cepat saat ini. Nah, slide yang selanjutnya adalah zaman gejolak dan strategi pemasaran. Pada tahun 2008 hingga 2009, dunia itu mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, yang dikenal juga sebagai resesi besar. Situasi ini membuat banyak perusahaan dan pemasar harus mulai memikirkan ulang cara mereka untuk menjalankan bisnis dan strategi pemasarannya. Philip Kotler dan John Castellion menyebut periode sulit ini sebagai zaman gejolak, yaitu masa ketika pasar di dunia bisnis penuh ketidakpastian, resiko tinggi, dan kondisi yang sangat berubah-ubah. Ekonomi bergerak naik turun dengan cepat, bahkan bisa mengalami resesi panjang atau depresi yang sangat berat. Di masa seperti ini, cara-cara pemasaran lama yang biasa dipakai tidak lagi cukup efektif. Para pemasar harus lebih cepat, lebih tangkas, dan harus siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kotler dan Castellion memberikan 8
pandangan penting supaya pemasaran tetap berhasil ketika kondisi ekonomi sedang sulit, yaitu yang pertama, menjaga pelanggan setia terlebih dahulu. Prioritaskan pelanggan inti yang paling setia dan menguntungkan. Jangan terlalu fokus untuk mencari pelanggan baru sebelum pelanggan lama itu benar-benar terjaga dan puas. Yang kedua, manfaatkan kesempatan dari pesaing yang lemah. Nah, saat pesaing mengurangi pengeluaran pemasaran atau sedang kesulitan, nah ini menjadi saat yang tepat untuk lebih agresif merebut perhatian dan pelanggan dari konsumen. Yang ketiga, pahami kebutuhan pelanggan yang berubah. Nah, di masa tekanan ekonomi ini, kebutuhan dan keinginan pelanggan itu cepat berubah. Jadi, rajin-rajinlah untuk melakukan riset agar strategi pemasaran selalu tepat sasaran sesuai kebutuhan terbaru. Yang keempat, jangan pangkas anggaran untuk pelanggan utama. Malah sebaiknya, tambahlah anggaran pemasaran untuk mempertahankan pelanggan inti. Jangan malah dipotong. Ini itu bukan waktu yang tepat untuk menghemat dalam hal tersebut. Yang kelima, berikan rasa aman kepada pelanggan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, pelanggan tentunya ingin merasa yakin dan percaya bahwa produk dan layanan kita itu bisa diandalkan. Jadi harus dikomunikasikan. Jadi hal ini itu harus dikomunikasikan dengan jelas dan juga konsisten. Yang keenam, hentikan program pemasaran yang tidak efektif. Jadi jangan tunggu orang lain untuk menyadari program yang gagal. Segera hentikan agar anggaran itu bisa dialokasikan ke langkah yang lebih menguntungkan. Yang ketujuh, jangan memberikan diskon pada merek utama. Diskon yang terlalu sering bisa merusak citra produk utama kita, membuat pasar menganggap produk kita itu yang tadinya terlalu mahal atau kurang bernilai. Kalau perlu, buat merek lain dengan harga lebih terjangkau untuk menarik pelanggan yang lebih hemat, tapi tetap jaga produk utama tersebut agar tetap eksklusif dan bernilai tinggi. Nah, yang terakhir adalah fokus pada merek dan produk unggulan. Perkuat produk dan merek yang sudah sukses dan juga punya pelanggan setia. Jadi lepaskan saja merek-merek yang lain atau merek yang lemah dan tidak memberikan laba maksimal supaya sumber daya itu lebih efektif tersalurkan ke produk unggulan kita. Nah, slide yang selanjutnya adalah zaman gejolak dan strategi pemasaran. Pada tahun 2008 hingga 2009, dunia itu mengalami krisis ekonomi yang sangat berat yang dikenal juga sebagai resesi besar. Situasi ini membuat banyak perusahaan dan pemasar harus mulai memikirkan ulang cara mereka untuk menjalankan bisnis dan strategi pemasarannya. Philip Kotler dan John Castellion menyebut periode sulit ini sebagai zaman gejolak, yaitu masa ketika pasar di dunia bisnis penuh ketidakpastian, resiko tinggi, dan kondisi yang sangat berubah-ubah. Ekonomi bergerak naik turun dengan cepat, bahkan bisa mengalami resesi panjang atau depresi yang sangat berat. Di masa seperti ini, cara-cara pemasaran lama yang biasa dipakai tidak lagi cukup efektif. Para pemasar harus lebih cepat, lebih tangkas, dan harus siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kotler dan Castellion memberikan 8 pandangan penting supaya pemasaran tetap berhasil ketika kondisi ekonomi sedang sulit, yaitu yang pertama, menjaga pelanggan setia terlebih dahulu. Prioritaskan pelanggan inti yang paling setia dan menguntungkan. Jangan terlalu fokus untuk mencari pelanggan baru sebelum pelanggan lama itu benar-benar terjaga dan puas. Yang kedua, manfaatkan kesempatan dari pesaing yang lemah. Nah, saat pesaing mengurangi pengeluaran pemasaran atau sedang kesulitan, nah ini menjadi saat yang tepat untuk lebih agresif merebut perhatian dan pelanggan dari konsumen. Yang ketiga, pahami kebutuhan pelanggan yang berubah. Nah, di masa tekanan ekonomi ini, kebutuhan dan keinginan pelanggan itu cepat berubah. Jadi, rajin-rajinlah untuk melakukan riset agar strategi pemasaran selalu tepat sasaran sesuai kebutuhan terbaru. Yang keempat, jangan pangkas anggaran untuk pelanggan utama. Malah sebaiknya, tambahlah anggaran pemasaran untuk mempertahankan pelanggan inti. Jangan malah dipotong. Ini itu bukan waktu yang tepat untuk menghemat dalam hal tersebut. Yang kelima, berikan rasa aman kepada pelanggan.
Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, pelanggan tentunya ingin merasa yakin dan percaya bahwa produk dan layanan kita itu bisa diandalkan. Jadi harus dikomunikasikan. Jadi hal ini itu harus dikomunikasikan dengan jelas dan juga konsisten. Yang keenam, hentikan program pemasaran yang tidak efektif. Jadi jangan tunggu orang lain untuk menyadari program yang gagal. Segera hentikan agar anggaran itu bisa dialokasikan ke langkah yang lebih menguntungkan. Yang ketujuh, jangan memberikan diskon pada merek utama. Diskon yang terlalu sering bisa merusak citra produk utama kita, membuat pasar menganggap produk kita itu yang tadinya terlalu mahal atau kurang bernilai. Kalau perlu, buat merek lain dengan harga lebih terjangkau untuk menarik pelanggan yang lebih hemat, tapi tetap jaga produk utama tersebut agar tetap eksklusif dan bernilai tinggi. Nah, yang terakhir adalah fokus pada merek dan produk unggulan. Perkuat produk dan merek yang sudah sukses dan juga punya pelanggan setia. Jadi lepaskan saja merek-merek yang lain atau merek yang lemah dan tidak memberikan laba maksimal supaya sumber daya itu lebih efektif tersalurkan ke produk unggulan kita. Selanjutnya yaitu pergeseran paradigma pemasaran. Terjadinya pergeseran paradigma dalam pemasaran dapat disebabkan oleh adanya tuntutan konsumen yang semakin banyak dan tingginya intensitas persaingan. Selain itu pula disebabkan adanya perubahan-perubahan di banyak aspek lainnya seperti teknologi, politik, ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pergeseran paradigma pemasaran telah membentuk suatu konsep baru bagi manajemen pemasaran perusahaan. Perusahaan harus mempersiapkan diri dengan mengarahkan visi dan misi ke arah mana kecenderungan pasar membentuk diri dan menentukan strategi pemasaran secara tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perkembangan, dan mendapatkan profit jangka panjang. Pergeseran paradigma pemasaran dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari mass marketing ke target marketing. Dari mass marketing atau pemasaran secara massal yang menekankan kepada semua kelompok konsumen untuk satu macam produk menjadi target marketing atau pemasaran sasaran yang menekankan kepada kelompok konsumen sasaran yang teridentifikasi dalam kelompok yang lebih kecil untuk produk tertentu. Sebagai contoh, sepatu olahraga. Dulu konsumen hanya mengenal satu sepatu olahraga yang digunakan serba fungsi. Sekarang konsumen dapat memilih sepatu yang secara khusus dirancang untuk olahraga, jalan, lari, senam aerobik, tenis, basket, dan lain sebagainya. Jadi, konsumen sepatu olahraga mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu dari mass marketing ke interaktif marketing. Dari pemasaran untuk konsumen secara massal menjadi interaktif marketing atau pemasaran interaktif yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi timbal balik dengan konsumen. Pemasaran interaktif dapat menggunakan media seperti televisi, basis data, dan transmisi data elektronik. Intinya, pemasaran interaktif adalah menjalin hubungan akrab secara individual dengan konsumen di mana pemasar akan menawarkan layanan ekstra seperti promo, diskon, potongan-potongan harga, dan program-program penghematan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu dari transactional marketing ke relationship marketing. Dari transactional marketing atau pemasaran transaksional yang bertujuan untuk menciptakan transaksi menjadi relationship marketing atau pemasaran hubungan yang menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam transaksi, biasanya terjadi pertukaran nilai antara dua pihak dan sering melakukan negosiasi yang mengarah kepada suatu kesepakatan. Jika kesepakatan dapat dicapai, maka terjadilah transaksi. Setelah transaksi selesai, umumnya pemasaran dan konsumen putus hubungan. Oleh karena itu, menjalin hubungan dengan konsumen dalam jangka panjang sangatlah penting. Tidak sekedar menciptakan transaksi, menjalin hubungan dengan konsumen juga berarti mempertahankan hubungan dengan konsumen secara berkesinambungan. Dalam pengertian, menjalin hubungan dengan konsumen lama dianggap sangat bermanfaat dibanding dengan mencari konsumen baru atau mendapatkan konsumen lama yang sudah putus hubungan. Yang keempat yaitu dari conversational attacking strategi ke predatory marketing.
Dari konvensional attacking strategi atau strategi menyerang konvensional, yaitu pemasaran dengan strategi menyerang yang dimaksud untuk memenangkan persaingan dengan cara mengidentifikasi lawan yang ingin diserang, mengidentifikasi kelemahan lawan, dan menyerang lawan pada sisi-sisi kelemahannya. Apabila pemasar sungguh-sungguh melakukan penyerangan pada sisi-sisi kekuatan yang dimiliki pesaing, maka pasar ini disebut true predatory marketer atau pemasar predator sejati. Jika pemasar ingin menguasai seluruh konsumen, maka sisi kekuatan pesaing inilah yang harus diserang. Strategi ini disebut predatory marketing atau pemasaran predator atau pemasaran pemangsa. Pada pergeseran paradigma pemasaran yang kelima, dari customer stratification ke lasting customer enthusiasm, yaitu pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan konsumen melalui bauran pemasaran menjadi konsumen yang antusias. Nah, konsumen yang puas itu merupakan konsumen ulang dan melakukan pembelian jangka panjang. Untuk mempertahankan konsumen dalam jangka panjang dengan kepastian yang lebih tinggi, kepuasan konsumen menjadi konsep yang perlu ditinjau kembali. Oke, yang keenam yaitu dari conventional customer atau pelanggan konvensional ke green customer, yaitu di mana konsumen yang tidak memperdulikan dan tidak menghendaki produk-produk yang ramah lingkungan menjadi konsumen yang peduli dan menghendaki produk-produk yang ramah lingkungan, yang sering disebut dengan istilah pelanggan hijau atau green customer. Nah, yang ketujuh yaitu dari traditional marketing system atau sistem pemasaran tradisional ke customer engineering, yaitu pemasaran yang menekankan kepada konsumen atau kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pada sistem pemasaran tradisional digantikan oleh rekayasa pelanggan yang merupakan suatu sistem yang menekankan kepada konsumen, terintegrasi dan juga didasarkan pada pengukuran yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Ada juga 6 tahapan yang harus ditempuh dalam rekayasa pelanggan, yaitu yang pertama, menganalisis konsumen, yang kedua, mengembangkan basis data yang lengkap, yang ketiga, menciptakan rancangan, yang keempat, membuat layak rancangan penjualan, yang kelima adalah membentuk angkatan penjualan langsung, yang keenam merealisasi tahapan-tahapan di muka sambil tetap melakukan pengukuran. Selanjutnya adalah peranan pemasaran nilai. Jadi, pemasaran nilai merupakan pemasaran yang menekankan penciptaan dan penyampaian nilai kepada para pelanggan dan juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui produk dan layanan yang memberikan manfaat lebih yang disediakan oleh perusahaan. Nah, nilai tidak hanya sekedar harga, tetapi juga fungsi produk, pengalaman emosional, dan juga dampak sosial. Membangun hubungan bermakna antara perusahaan dan pelanggan untuk keunggulan kompetitif yang berlanjutan bagi perusahaan. Jadi, fokus perusahaan itu memberikan nilai yang berarti kepada pelanggan. Produk dan layanan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberi manfaat tambahan bagi pelanggan. Dan nilai itu meliputi harga, fungsi produk, pengalaman emosional, dan juga dampak sosial, serta membangun ikatan kuat dengan pelanggan untuk keunggulan jangka panjang bagi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis pemasaran nilai. Yang pertama ada nilai fungsional. Jadi nilai fungsional ini bermanfaat teknis seperti kualitas, keawetan, dan kerja produk, seperti produk berkualitas dan tahan lama yang memenuhi kebutuhan praktis. Dan yang kedua ada nilai emosional. Ini menghubungkan secara psikologis melalui identitas merek dan juga pengalaman pelanggan dengan membangun hubungan psikologis dan identitas melalui merek yang dijual. Yang ketiga adalah nilai sosial. Jadi nilai sosial ini berkontribusi secara sosial dan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan citra dan kepercayaan, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini harga kompetitif dan penawaran khusus yang memberikan keuntungan ekonomis bagi konsumen. Dalam nilai ekonomi ini menawarkan harga kompetitif yang memberikan keuntungan finansial bagi para pelanggan. Selanjutnya adalah contoh penerapan nilai-nilai fungsional dan emosional. Di nilai fungsional ini contohnya adalah perusahaan smartphone. Misal ada merek Apple Phone. Ini menonjolkan teknologi terbaru, fitur inovasi, kualitas tahan lama, dan juga keamanan canggih. Jadi, smartphone seperti iPhone ini menggunakan teknologi canggih untuk menarik konsumen. Dampaknya yaitu meningkatkan
persepsi nilai dan minat beli konsumen. Jadi konsumen itu merasa produk berkualitas dan inovatif sehingga tertarik untuk membeli produk tersebut. Lalu ada contoh nilai emosional dan sosial. Contohnya, perusahaan kosmetik fokus pada kecantikan alami dan pemberdayaan perempuan melalui kampanye emosional dan sosial. Jadi, kosmetik ini mengusung kecantikan alami dan pemberdayaan guna membangun hubungan emosional dan sosial dengan para pelanggannya. Dampaknya, pada nilai emosional dan sosial ini, itu membangun loyalitas, citra positif, dan hubungan sosial yang mendalam. Jadi, loyalitas meningkat dan citra merek membaik. Lalu yang terakhir adalah contoh penerapan nilai ekonomi. Jadi, sini ada retail modern menerapkan diskon dan paket harga khusus. Jadi, ini strategi untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang kedua adalah strategi harga kompetitif, meningkatkan daya tarik dan loyalitas pelanggan. Gunanya untuk meningkatkan loyalitas dan frekuensi pembelian. Yang ketiga, ada konsumen merasa mendapatkan manfaat finansial dari pembelian. Jadi, konsumen akan merasa diuntungkan dari pembelian yang telah mereka beli. Lalu yang terakhir adalah efektif dalam menghadapi persaingan ketat dan mendorong pembelian berulang. Jadi di sini untuk membantu menghadapi persaingan pasar yang ketat. Relationship marketing merupakan pendekatan pemasaran yang menitik beratkan pada pembangunan hubungan jangka panjang yang bernilai, baik dengan pelanggan maupun pihak lain yang terkait dengan bisnis. Nah, tujuan utamanya itu bukan sekedar melakukan penjualan produk atau layanan, tetapi lebih kepada menjaga loyalitas konsumen, kemudian meningkatkan tingkat kepuasan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Nah, inti dari strategi ini tuh adalah interaksi yang konsisten, kemudian komunikasi dua arah, dan juga pemahaman mendalam mengenai kebutuhan serta preferensi konsumen. Kemudian selanjutnya ada tujuan relationship marketing. Yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Seperti membuat pelanggan itu tidak sekedar membeli satu kali, tetapi terus kembali bertransaksi karena adanya ikatan dan hubungan yang terbangun. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan kepuasan konsumen yang optimal. Memberikan pengalaman yang menyenangkan sehingga pelanggan itu merasa dihargai dan puas terhadap produk maupun layanan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu menekan tingkat perpindahan pelanggan. Menjaga agar konsumen itu tidak berpaling ke pesaing, dengan cara itu mempertahankan hubungan jangka panjang yang berkualitas. Kemudian yang keempat yaitu mendorong rekomendasi serta promosi dari mulut ke mulut. Menjadikan pelanggan itu sebagai pendukung merek yang loyal dan juga bersedia memberikan ulasan positif kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu menguatkan citra merek. Menanamkan kesan positif di benak konsumen bahwa perusahaan itu benar-benar peduli serta berkomitmen terhadap kepuasan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat relationship marketing. Yang pertama yaitu meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Menjaga konsumen lama jauh lebih hemat biaya dibandingkan harus selalu mencari pelanggan baru, sehingga efisiensi pemasaran itu meningkat dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan nilai seumur hidup konsumen. Pelanggan yang puas akan cenderung berbelanja lebih sering dan dalam jumlah yang lebih besar, sehingga berkontribusi pada pendapatan jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Dengan komunikasi berkelanjutan, perusahaan itu lebih memahami kebutuhan serta preferensi konsumen untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Hubungan yang kuat dengan pelanggan menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Yang terakhir yaitu mengurangi biaya memperoleh pelanggan baru. Nah, fokus pada mempertahankan konsumen yang sudah ada. Kemudian mengurangi ketergantungan pada promosi besar-besaran atau biaya akuisisi yang tinggi.